Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Andi Suryani Harja, CGP Angkatan 9, SDN Sumberjo Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Kali ini di aksi nyata saya akan membuat video berdurasi 1 jam untuk aksi nyata diseminasi. Mari kita lihat dan kita saksikan video yang telah saya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas supaya kelas kalian itu nanti bisa tertib dan teratur dalam saat pembelajaran. Nah, sekarang nanti kalian boleh menuliskan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu di dalam kelas. Ngerti? Sampean nanti menuliskan di kertas ini. Terus sesudah menulis nanti bisa ditempel di papan tulis. Ngerti? Nah, saya kasih satu-satu. Yang boleh dilakukan apa saja, coba kalian tulis. Oke. Satu anak satu. Ayo yang sudah ditempel di sini boleh dilakukan. Berarti kalian di dalam kelas itu yang boleh dilakukan oleh kalian sebagai siswa itu apa? Seperti itu maksudnya. Ayo yang sudah langsung ditempel, tunjukkan. Satu saja ya, tidak usah banyak-banyak. Soalnya kalian sudah ber-12 jadi sudah banyak. Oke? Setiap anak menulis satu saja. Yo, kita sudah ini ditempel. Ayo yang lainnya. Pokoknya yang sudah langsung ditempel pada. Sudah. Oh, ya. Ya. Ini pengalaman. Sudah semua? Sudah? Sekarang diperhatikan papan yang sebelah barat. Berarti yang tidak boleh dilakukan di kelas. Tadi yang boleh dilakukan, sekarang yang tidak boleh dilakukan. Saya beri kertas warna hijau. Ayo segera ditulis. Yang sudah langsung ditempel di sini.
Sudah semua? Ya, sekarang kita akan membahasnya satu-satu yang boleh dilakukan. Yang pertama, melaksanakan tiket kelas dengan tertib sesuai jadwal. Boleh? Ya. Terus yang kedua, mendengarkan guru saat menerangkan. Ya. Ketiga, akur dengan teman sekelas dan tidak bertengkar. Ya. Terus harus mengerjakan tiket kelas sesuai jadwal sama seperti temannya tadi. Terus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke? Mematuhi nasihat guru. Terus melaksanakan tiket dengan sesuai jadwal. Sudah tadi ya, sama mengerjakan soal dari guru dan mengerjakan dengan baik dengan guru. Nah, itu yang boleh dilakukan di dalam kelas. Sekarang yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas yang bagaimana? Contohnya saja, tidak boleh makan. Bisa disepakati? Nah, terus kalau keluar kelas harus tidak izin ketika keluar kelas. Bisa disepakati? Jadi kalau keluar kelas harus izin terlebih dahulu. Terus sama, tidak boleh tidur di kelas. Ini bisa disepakati? Nah, terus tidak boleh mencontoh saat ulangan. Bagaimana, bisa disepakati? Nah, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Bisa disepakati? Tidak boleh bertengkar dengan teman sekelas. Bisa disepakati? Sudah. Jadi setelah kalian tadi menulis apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, sekarang kita akan mengubahnya menjadi kalimat positif. Ya, ya, tolong Pak. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Fuad. Di sini ada lagi, tidak boleh makan di kelas. Siapa yang berani maju? Ya, Tega. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Vega. Ya, perhatikan. Di sini tadi teman-temannya sudah menjadi kalimat positif.
Jadi tidak boleh bicara sendiri. Terus ada lagi tadi tidak boleh makan di kelas tempat konsultasinya. Kalau makan harus di luar kelas dan sampahnya harus dibuang di mana? Tempat sampah. Nah, di sini kalau makan harus di luar kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Di sini nilainya adalah nilai apa? Kedisiplinan. Bisa juga apa? Kebersihan. Dan perhatikan sekarang yang sini. Bila guru menerangkan, kita harus memperhatikan. Berarti nilainya apa ini? Kita menggunakan berarti kita harus di sini. Ini kesepakatan kita sudah jadi, ya kesepakatan kelas kita sudah jadi. Nah, di sini anak-anak bagaimana kita sepakat dengan kesepakatan kelas ini anak-anak? Sepakat atau tidak? Sepakat. Kalian kalau sudah sepakat berarti harus menaati keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama. Ngerti? Nah, karena tadi sudah disepakati bersama, maka kita akan mengajar keyakinan kelas kita di depan kelas supaya kalian ingat selalu, ya. Minta bantuan Mas Tegar ini. Ambil. Terima kasih. Nah, di sini Pak Andi sudah memajang kesepakatan kelas kita. Begitupun di sini Pak Andi juga mempunyai nilai-nilai keyakinan yang harus kalian ingat setelah tadi membuat keyakinan kelas. Di sini ada kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, keringanan serta kenyamanan. Di sini Pak Andi juga akan memajangnya di depan kelas kalian supaya kalian ingat, ya. Bisa dilakukan? Terima kasih anak-anak sudah berkontribusi dengan pembuatan keyakinan kelas kita. Tepuk tangan buat kalian semua. Dan untuk istirahat maka kalian harus istirahat terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vega, sedang apa Mbak? Mengerjakan PR MTK. Jadi Mbak Vega belum mengerjakan PR matematika. Iya Pak, saya takut. Jadi perasaan Mbak Vega takut belum mengerjakan PR matematika. Iya. Nah, kemarin itu banyak teman-teman Mbak Vega yang belum mengerjakan PR matematika seperti Mbak Vega ini, ya. Nah, Mbak Vega bukan satu-satunya siswa yang tidak mengerjakan PR untuk mata pelajaran matematika ini, ya. Jadi Mbak Vega tidak perlu takut, ya. Nah, mungkin Mbak Vega takut ya Pak Andi menghukum Mbak Vega. Iya. Tapi saya takut itu. Mbak Vega nggak perlu takut ya. Mbak Vega melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya, iya kan? Nah, apa ya kira-kira alasan yang mendasari hal itu Mbak Vega? Ya Pak, saya semalam kecapean Pak, habis dari rumah nenek. Itu waktu itu. Oh, habis dari rumah nenek.
lanjut Mbak Vega untuk tidur seperti itu. Iya, Pak. Terus tadi pagi Mbak Vega itu bangunnya kesiangan atau tidak ya? Saya tidak kesiangan, Pak, dan saya juga tidak terlambat. Wah, bagus sekali Mbak Vega ya. Untung saja tadi pagi tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat tindakan Mbak Vega itu tidak mengerjakan PR itu melanggar aturan atau keyakinan kelas kita tidak? Iya, Pak. Langgar kan? Iya. Ya. Terus keyakinan kelas apa yang Mbak Vega lakukan? Saya tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai siswa penting, Pak. Mbak Vega ngerti atau tidak ya tentang sikap tanggung jawab itu penting atau tidak kira-kira menurut Mbak Vega? Penting, Pak. Sangat penting ya Mbak Vega ya. Penting ya. Terus bagus kalau begitu Mbak Vega sudah mengerti penting bahwa tanggung jawab itu penting untuk diri Mbak Vega ke depannya ya. Nah, lalu tindakan apa yang akan dilakukan Mbak Vega atas kesalahan Mbak Vega tadi? Saya minta maaf, Pak. Saya akan memperbaiki kesalahan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Ya, pintar sekali Mbak. Terus apakah Mbak Vega yakin akan bisa melakukan hal itu? Saya yakin, Pak. Nah, bagus. Hebat sekali ya Mbak ya. Nah, sehingga Mbak Vega bisa lebih baik lagi ketika Mbak Vega menjalankan tanggung jawab Mbak Vega sebagai siswa. Nah, Pak Guru senang mendengar hal yang disampaikan oleh Mbak Vega tadi ya. Sekarang Mbak Vega bersiap-siap untuk melaksanakan pembelajaran dan mengikuti pelajaran berikutnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Ufaira dari SDN Semogrejo, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Saya merasa senang dan nyaman setelah melakukan kesalahan tadi, tidak mengerjakan PR. Saya tidak dihukum, dinasihati Pak Andi supaya mengerjakan PR di rumah. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah pembangunan budi pekerti. Sekarang menginjak ke relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dengan konteks pendidikan di Indonesia meliputi beriman dan bertakwa, pembentukan karakter dengan berakhlak serta pembentukan jiwa mandiri dan merdeka, di mana anak dituntut untuk lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa dan mengontrol kegiatan siswa di dalam kelas. Melihat serta mendengarkan pemaparan dari saya tentang aksi nyata yang saya buat, yaitu di modul 1.4, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya buat, yaitu saya CGP Angkatan 9 SDN Semogrejo, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Nah, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah fasilitator saya, Ibu Evita Soekarwi, SPD AUD, serta pengajar praktek saya Muhammad Olis, SPD MTD. Nah, sekarang lanjut ke budaya positif. Pengertian dari budaya positif di sini adalah merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian dari
Itu adalah pengertian dari budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah sertifikat restitusi. Nah, untuk pembelajaran paradigma baru di sini adalah kita sekarang telah mengenal yang namanya kurikulum merdeka. Ya, tidak itu berubah Bapak-bapak? Nah, kurikulum merdeka di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila sendiri di sini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah apa? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, keempat, mandiri. Dan kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Miskonsepsi dari teori kontrol di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru dalam mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengeluaran positif, efektif dan manfaatnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu mengembangkan karakter. Nah, dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Tapi seharusnya kita sebagai guru itu tidak memaksa murid, tapi kita menuntun dan mengikuti apa kemauan dari murid kita. Seperti itu. Nah, disiplin positif. Disiplin positif, kita harus mengerti terlebih dahulu apa disiplin itu. Nah, disiplin di sini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu adalah pengertian dari disiplin. Yang kedua di sini adalah disiplin positif. Nah, pengertian dari disiplin positif adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu untuk tujuan kita sebagai seorang pendidik. Ya. Sampai di sini tidak ada yang bertanya ya.
nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Adalah 3 hal. Yang pertama di sini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 dimensi ya. Tadi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Ya. Yang kedua di sini dari IB Primarius Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Yang ketiga di sini adalah keterampilan atau yang disebut dengan life skill. Di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini pengertiannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, ya atau tidak? Nah, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan di sini adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Betul? Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini adalah bertahan hidup. Ada yang bisa memberikan contoh dari kebutuhan bertahan hidup? Misalnya apa saja? Ya, makan. Terus apa lagi? Bekerja. Ya, bisa juga tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya di sini bisa rasa diterima, bisa dipedulikan, bisa juga berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini contohnya saja bisa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini contohnya saja bisa mandiri, terus memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, terus mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan misalnya contohnya di sini adalah bermain, terus ada humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia beserta contohnya. Sekarang motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini adalah untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi motivasi yang pertama di sini adalah menghindari hukuman. Jadi kita semua atau pada murid kita, ya itu kalau
bersalah, kadang kalau bersalah itu selalu maksudnya tidak selalu kita tekankan kalau kita memang salah dia harus dihukum. Seharusnya tidak seperti itu. Jadi dia nanti terus menghindar seperti itu. Terus yang kedua di sini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga, hukuman ini ya diperhatikan. Hukuman ini tidak terencana atau secara tiba-tiba. Itu ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dan yang ketiga di sini adalah hukuman itu bersifatnya satu arah. Tidak bisa dua arah atau tiga arah, jadi hanya satu arah. Terus yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi bisa fisik juga bisa psikis. Nah, untuk konsekuensi sendiri, cirinya di sini adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi direncanakan, disepakati. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi murid dibuat tidak nyaman. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru selalu mengawasi murid. Terus untuk yang ketiga adalah restitusi. Cirinya di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu mengajarkan murid untuk cari tahu kesalahannya sendiri dan mencari solusi permasalahannya juga sendiri. Sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama di sini adalah sebagai penghukum. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, memantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Yang seharusnya kita sebagai pendidik harus di posisi manajer. Ya. Sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, penghukumnya di sini adalah hormat pada bendera 1 jam. Nah, hormat pada bendera 1 jam itu penghukum. Oke. Nah, di sini kiranya maksudnya ibu-ibu maupun bapak pada waktu kecil sepertinya juga pernah seperti itu. Saya sendiri juga pernah seperti itu. Karena apa? Karena pada saat upacara ramai sendiri, seharusnya tidak boleh seperti itu. Terus yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Itu adalah contoh dari pembuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa tidak nyaman kepada siswa, membuat rasa bersalah. Lanjut, yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau
kemudian itu contoh kita sebagai pendidik, sebagai teman. Oke. Terus contoh keempat di sini, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut dan jangan diulangi lagi. Ini contoh kita sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya kita menggunakan data-data, oke? Nah, yang kelima di sini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini tugas kita sebagai pendidik dan dalam posisi manajer. Sampai sini ada yang mungkin memberikan tanggapan atau bertanya? Ya, Bu. Monggo. Posisi manajer itu contohnya seperti apa kalau kita bersama dengan murid? Terima kasih Pak Andi waktu yang diberikan. Yang saya tanyakan seperti apa posisi sebagai seorang manajer yang kita lakukan dengan murid-murid kita, Pak. Terima kasih. Posisi kita sebagai pendidik, sebagai manajer di sini adalah apa ini? Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Jadi kita harus mementingkan keinginan murid kita, dan apapun maksudnya kita lakukan untuk menuntun, membimbing mereka untuk memperoleh pendidikan yang berpihak kepada mereka. Seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Nah, mungkin yang lain? Betul nggih? Ya, lanjut. Nah, di sini saya ada beberapa kuis ya, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Nah, di sini ada posisi kontrol apakah aku. Di sini kalimatnya Bapak Ibu kecewa sekali dengan kamu. Mungkin ada yang bisa menjawab? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ayo kita lihat apakah dia itu bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah pertama. Ya. Terus soal yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin ada yang bisa menjawab lagi? Hah? Nah, kita lihat ya, apakah yang betul? Sebagai penghubung. Terus soal yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai teman. Kita lihat jawabannya. Sebagai manajer. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi bapak atau ibu. Teman. Kita lihat jawabannya. Tepuk tangan. Betul sekali. Lanjut. Yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai-nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Sebagai pemantau, kita lihat karena di sini ada nilai-nilai berarti mengacu pada data. Kalau data berarti pemantau. Kita lihat betul atau salah? Ya betul. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut nggih. Nah, sekarang kita menginjak ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, jawabannya di sini. Pembentukan keyakinan
dibahas di sini karena yang pertama adalah bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, ketiga dibuat dalam pertanyaan positif, keempat sedikit saja agar mudah diingat, jadi kata-katanya sedikit supaya lebih mudah diingat. Terus yang kelima, sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuai dengan karakteristik kelas, supaya mudah diterapkan. Dan yang terakhir, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Siapa saja yang dilibatkan? Siswa, wali murid, guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, diperhatikan di sini saya membuat video tentang keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas.
Oh ya, tapi sama UBS bawahnya. Ora kono ya orang UBS tenan. Ya, itu tadi video tentang pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Tadi yang pertama, saya menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian tentang keyakinan kelas serta keuntungan bagi siswa saya. Terus yang pertama, selanjutnya ya, anak-anak saya suruh menuliskan apa yang boleh dia lakukan di kelas, lalu menempel kertas tersebut, dan setelah itu saya meminta anak-anak supaya membuat kalimat positif dari kalimat yang telah dipajang tadi. Nah, setelah itu kita cari nilai dari apa tadi? Kalimat positif yang telah anak-anak buat tadi. Nah, sehingga tercapailah itu tadi keyakinan kelas yang saya pajang di depan kelas. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita menginjak ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah validitas tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi sendiri punya pengertian suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, di sini saya juga membuat video tentang praktek segitiga restitusi. Nah, yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Terus videonya apa betul-betul saya sini dia apa?
Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir di sini adalah tanggapan dari siswa saya. Buat ini dibantu Mas Andi. Operator juga. double. Bayarannya cuma sampai loro Bu. Waktunya bos. Nah, itu adalah video dari segitiga institusi dari saya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus validasi hal yang tindakan atau hal yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan serta tanggapan dari siswa saya. Nah, yang pertama di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Nah, contohnya di sini adalah berbuat salah itu wajar. Ya. Terus tidak ada manusia yang tidak sempurna. Tidak ada Kamu manusia yang tidak sempurna. merasa begitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu intinya stabilitas, identitas.
Terus yang kedua di sini adalah validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, pertanyaan yang dilakukan di sini adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga di sini adalah menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Nah, pertanyaannya di sini, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita menanyakan kepada siswa seperti itu. Terus yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu? Dan yang keempat, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak mengulangi masalah yang sama? Nah, sebelum hingga ke penutup, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Ibu dan Bapak? Pas, oke? Lanjut. Nah, untuk penutup di sini ada beberapa kesimpulan. Dan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya itu guru memiliki standar kepribadian. Selain itu profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya menjadi anom atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu ya atas waktunya telah membantu saya membuat aksi nyata ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video diseminasi 1 jam saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.